Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina imamul anbiya, imamur rasul, khataman nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh umat manusia dan alam semesta sebagai bukti rahmatan lil alamin. Jadi pada hari ini saya tidak menggunakan pembelajaran kitab Sabilul Muhtadin atau ilmu fikih atau ilmu tarekat, tapi yang pada malam hari ini saya tadi melihat mantan kiai masuk agama Kristen. Namanya Syaifuddin Ibrahim. Nah ini, dia akan masuk Islam kalau dua pertanyaan yang ditanyakan kepada umat Islam dan pertanyaan itu bisa dijawab, dia akan masuk Islam. Satu yang saya ingat, Syaifuddin Ibrahim mengatakan setiap nabi-nabi itu turunnya di daerah Bani Israel. Sedangkan orang Arab tidak pernah turun yang namanya Nabi Muhammad SAW. Itu satu ya, akan saya jawab, akan saya tantang. Saya orang Islam sejak kecil sampai saya besar. Saya sering masuk gereja. Saya baca juga Bible, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara Syaifuddin Ibrahim, sebenarnya Anda ini tidak mengerti sama sekali, jadi seorang kiai kok jadi murtad. Apakah Anda memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh sebelumnya, sebelum bapak Anda lahir, ibu Anda lahir, kamu tuh tidak ada? Syaifuddin Ibrahim kalau mau masuk Kristen ganti itu nama. Syaib itu apa? Pedang. Ya. Din, aturan. Aturan bermain pedang. Berarti kamu ini pintar memainkan pedang. Tebas sana, tebas sini, tebas sana, tebas sini. Kau jelek-jelekkan lagi orang yang membuat rahmatan lil alamin, membuat dunia ini jadi aman. Kau katakan lagi bangun gereja, bakar, bangun lagi, bakar, bangun lagi, bakar. Tidak usah seperti itu Syaifuddin. Anda seorang kiai yang tidak beradab dan berakhlak dan tidak bermoral dan tidak berpancasila. Syaifuddin, tuan Anda daripada saya. Anda lebih tua daripada saya. Saya orang Islam merasa prihatin terhadap Al-Quran
Anda katakan bahwa Muhammad bin Abdullah itu tidak punya mukjizat. Ini yang kedua. Pertama, Anda katakan bahwa tidak ada satu orang yang namanya Nabi turun di Arab atau di Mekah. Semuanya turun di Bani Ismail. Saifuddin, saya akan jawab tantangan Anda. Ya, saya akan jawab tantangan Anda. Satu, kalau kamu mengatakan bahwa semua nabi itu turunnya itu di Bani Israel, umat Islam juga tidak memungkiri. Semua nabi memang dari sana, 24 nabi yang diturunkan yang sahih, yang diwajib diimani termasuk Isa. Kita sebagai umat Islam sudah mengetahui bahwa Injil itu ada pada Quran. Perlu Anda ketahui sejarah dan tarikhnya Saifuddin. Makanya saya ini kiai obok-obokan, kiai yang suka berpikir. Ya, saya suka berpikir tentang semua agama, sehingga membulatkan hati saya membenarkan Al-Quran saya sebagai hudan petunjuk. Saifuddin, semua nabi-nabi yang turun sampai Isa alias Yesus itu adalah seorang nabi. Kamu tidak tahu asal-usul sanad dari mana asalnya Muhammad bin Abdullah, dari garis keturunan mana dia? Pendeta yang namanya pendeta murtad. Kamu di gereja juga murtad. Jadi orang Islam jadi orang Islam murtad. Itu contoh yang namanya Yahya Waloni, itu orang pintar. Di atas rata-rata orang jenius itu rata-rata pintar otaknya dalam memahami ketuhanan, dalam memahami sejarah kenabian. Kamu tidak katakan, kamu katakan bahwa tidak ada tanda nubuah, tidak ada tanda nubuah pada Nabi Muhammad SAW. Kamu keliru besar karena kamu tidak berpikir tentang Islam. Kamu tidak pantas membanding-bandingkan Muhammad bin Abdullah ini dari garis keturunan mana ya? Saifuddin, Nabi Ibrahim alaihissalam, saya cerita nih, asal usulnya Muhammad itu berdarahkan dari para nabi, dan dia didampingi pula, diperkuat pula oleh malaikat Jibril. Tidak seperti Anda katakan, setiap nabi itu ada pendamping. Musa dengan Harun, Ibrahim hidup sejaman dengan apa? Sejaman dengan Ishak. Karena Ishak ini anaknya, Ismail juga anak Ibrahim. Tapi perlu kamu ketahui, dalam sejarah Islam dan Quran dan hadis, Anda kayaknya tidak mengerti dan tidak paham masalah ini, sehingga membingungkan buat Anda. Istilah orang Islam salah memahami ilmu tasawuf jadi gila. Syukur-syukur Anda ini tidak gila. Anda tidak pandai menempatkan mana yang hak, mana yang batil. Saya tidak menyinggung-nyinggung masalah orang Kristen. Silakan, lakum dinukum waliyadin. Siapa yang ngomong? Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Pernahkah Injil berkata lakum dinukum waliyadin? Kata orang Injil, agama kamu, imanilah agama kamu. Jangan kamu menyembah apa yang kami imani. Urusan ibadah, cara kamu nyanyi, joget di gereja, saya tidak mempermasalahkan, silakan. Tapi jangan Anda kotak-katik dalam hal keimanan umat Islam. Saya ini masih muda, Pak Saifuddin. Antum itu susah diberi pengertian. Sekarang saya akan jawab supaya kamu bisa masuk Islam lagi. Nabi Ibrahim itu di masa hidupnya
hidupnya sudah di zaman kerajaan Namrud. Namrud pada saat itu dia membuat patung-patung. Setelah itu dia bikin itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhannya. Dan pada sejarah mengatakan bahwa yang namanya Raja Namrud ini kekuasaannya bisa gagal dia jadi Tuhan. Itu menurut prediksi tukang-tukang sihir yang hidup di masa itu. Nah, maka diutuslah di situ Nabi Ibrahim. Saya tidak panjang lebar membicarakan menyangkut sejarah itu tadi. Yang jelas Namrud takut kepada setiap bayi yang lahir itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena mereka Namrud yang tadinya ngakunya dirinya Tuhan, takut berhenti jadi Tuhan, diberitahu oleh para orang-orang yang tukang sihir. Nah itu. Selesai, setiap anak dibunuh yang laki-laki, perempuan tidak. Tapi di dalam kualitas Allah menjaga nabinya Ibrahim alaihissalam, justru dia disembunyikan supaya tidak diketahui oleh Raja Namrud. Ibrahim, mungkin kamu tentunya baca sejarah ini. Nah, segitu besarnya Ibrahim, hari demi hari dia memikirkan tentang Tuhan. Dia seperti kamu. Dia mikirkan tentang Tuhan, Tuhan yang mana yang benar. Pertama lihat bulan, wah ini Tuhan. Ganti lagi Tuhan. Kenapa? Matahari terbit, bulan pun hilang. Cahayanya lebih besar daripada bulan. Ibrahim, kalau saya tuh ngomong-ngomong sama Anda begini ya, saya tidak mengajar, enggak. Cuma untuk menjawab pertanyaan Anda itu tadi, katanya Muhammad itu tidak punya mukjizat, nabi-nabi lain punya mukjizat, Ibrahim punya mukjizat. Saya mau tanya, Ibrahim itu berapa jumlah mukjizat yang diturunkan Tuhan kepadanya? Berapa mukjizat yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa? Jumlahnya berapa? Syaifuddin, memang Allah membicarakan semua nabi-nabi di dalam Al-Quran itu mempunyai mukjizat. Tapi mukjizatnya Muhammad bukan tidak ada. Justru mukjizat Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim. Yang Al-Quranul Karim itu isi kandungannya 10 Taurat, 10 Injil, 10 Jabur. Terhimpunlah dalam satu wadah Al-Quran. Dan perlu kamu ketahui, Nabi Muhammad itu didampingi oleh Jibril. Dia paling istimewa, didampingi oleh Jibril, bukan nabi-nabi yang lain. Kalau ada nabi pada masa itu, di zaman Muhammad bin Abdullah, Allah tidak akan menurunkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Syaifuddin, dalam hal ini Syaifuddin, saya nyantai nih rokok bikinan orang kamu nih. Saya kecanduan. Syaifuddin, Ibrahim itu istrinya namanya Siti Sarah yang pertama. Perlu kamu ketahui, Siti Sarah itu punya budak pembantu namanya Siti Hajar. Apa agamanya Ibrahim dulu? Hanifah. Agama Hanif. Hanif itu kalau dimaknai dalam bahasa Arab menjadi makna Islam. Anda kalau mau jadi pendeta jangan tanggung.
Anda kalau mau jadi pendeta, jangan ke mall, jangan ke tempat pelacuran. Anda ini kayaknya jangan-jangan paham Anda ini paham komunis, semua agama dirangkul jadi satu, tapi dijelekkan yang Islam. Karena orang Islam susah dibikin jadi orang komunis. Saya pancing Anda ini supaya bisa jawab pertanyaan saya, dan saya jawab pertanyaan Anda. Kamu katakan bahwa semua nabi-nabi itu ada penggiring, ya, punya penggiring satu. Yang kedua, kamu katakan mukjizat nabi itu tidak ada di Quran. Itu yang kedua. Yang saya jawab ini adalah tentang nasab asal usul Muhammad ini dari garis keturunan mana. Kalau kamu mau tahu, Syekhuddin, jangan ngantuk. Ini kalau umat Islam kalau jam begini, dia tahajud malam, Syekhuddin. Kalau kamu ngorok tidurnya seperti kodok, Syekhuddin, saya tidak mencaci orang Kristen. Tapi cara Anda berbicara, Anda selalu menyudutkan orang Islam. Baiklah, saya akan masuk kepada pembicaraan saya yang pertama tentang pertanyaan kamu. Kamu mengatakan semua nabi turunnya itu di Bani Israel. Oke. Nah, Ibrahim ini juga orang Bani Israel. Akhirnya dia juga hijrah ke Palestina. Palestina itu juga wilayahnya para nabi-nabi. 24 nabi turun di Palestina itu. 24 nabi yang diturunkan di Palestina. Yang satunya dari keturunan Ibrahim. Karena Ibrahim itu tadi, dia tidak punya anak selama beristrikan Sarah. Setelah Sarah mengizinkan Ibrahim untuk beristri lagi, setelah itu Ibrahim juga tidak mau menyakiti hati istrinya. Tetapi karena merasa si Siti Sarah ini merasa punya kelemahan, memang mandul, tidak mau punya anak, maka Siti Aisyah yang namanya Siti Sarah, kata Siti Sarah, wahai Ibrahim, carilah seorang perempuan dan aku ini ikhlas, dimati juga gak apa-apa Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mengambil istri yang namanya budak pembantu Siti Sarah, namanya Siti Hajar. Akhirnya hari demi hari terjadilah perkawinan, pernikahan keduanya antara Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini saya pun Ibrahim. Yang ini saya jawab nih pertanyaannya nih. Asal usul Nabi Muhammad, kenapa kok dia tidak diturunkan di Palestina melainkan di Arab? Nah ini yang mau saya jawab pertanyaan kamu. Ini yang mau saya jawab. Nah, Ibrahim setelah dia punya anak dari Siti Hajar, akhirnya Siti Sarah pun timbul kecemburuan. Lalu kata Siti Sarah apa? Kata Siti Sarah, wahai suamiku, aku rasanya kada tahan lamun di dalam rumah dina berdua bakas budakku, walau aku nang menyuruh ika ambil ini bini. Ini istrinya siapa? Istrinya Ibrahim. Yang ngomong kepada Ibrahim istri tertuanya namanya Siti Sarah. Nah, karena Siti Sarah selalu mendesak, terus mengeras, menyuruh Ibrahim kawin, ya kawin dengan pembantunya Siti Sarah.
Akhirnya Siti Sarah tidak tahan, tidak kuat dalam satu rumah dua. Kenapa? Karena Siti Hajar mengandung. Hari demi hari kandungannya makin besar. Artinya timbullah secara manusiawi bini atau istrinya Ibrahim, ya bukan Ibrahim Saifuddin seperti kamu. Ini seorang bapak segala tauhid. Bapak segala tauhid. Dari Ibrahim ini mengadakan anak dari Siti Hajar lah, dari Siti Hajar mengadakan anak. Siti Sarah mandul. Setelah Ibrahim dengan Siti Hajar, akhirnya Siti Hajar mengandung. Karena tidak enak, tidak nyaman di madu, akhirnya hijrahlah Nabi Ibrahim dengan minta izin kepada Siti Sarah untuk membawa Siti Hajar supaya tidak menyakiti hatinya Siti Sarah. Setelah itu dibawa oleh Ibrahim, Hajar dibawa ke padang gurun pasir di wilayah Mekah. Ibrahim mengantar ke sana. Setelah Ibrahim mengantar Hajar di sana, ditinggalkanlah Siti Hajar di sana. Dia balik lagi kepada istri tuanya yang namanya Siti Sarah. Nah, setelah itu ini Hajar melahirkan Ismail. Ismail sudah besar baru Ibrahim datang. Dia lihat di sekitar tumbuh-tumbuhan kurma itu, pohon-pohon kurma itu Saifuddin begitu banyak tumbuh. Saya tidak membicarakan masalah Hajar dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, tidak. Tapi kita adu argumen Saifuddin. Orang Islam itu percaya sama Injil. Sedangkan kamu tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau kamu tidak percaya kepada Al-Quran, berarti kamu adalah pengkhianat Injil. Baik itu Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kamu adalah pengkhianat Isa, pengkhianat Injil yang kamu baca sendiri. Ini Al-Quran bukan tandingan, Bong. Al-Quran tidak bisa dibanding-bandingkan dengan kitab-kitab lain. Karena Taurat, Injil, Zabur itu sudah termaktub, tertulis sudah. Dulu di daun-daun, setelah itu di batu-batu, dihafal oleh para sahabat. Karena Rasulullah SAW menerima wahyunya langsung didampingi Jibril, bukan Nabi. Singkat cerita, darahnya Muhammad bin Abdullah itu bersumber dari darahnya Ismail. Ismail ibunya dari Palestina, Ibrahim dari Palestina. Datang ke tempat yang paling gersang, lahirlah Ismail. Dari Ismail ini mengalirlah darahnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung Ismail ini lahirnya di Arab, orang Palestina tidak tahu yang namanya Arab. Karena yang namanya perjalanan perdagangan perniagaan itu melewati Mekah, maka banyaklah orang-orang dari Palestina yang mampir ke Mekah. Di gurun yang tandus, saya tidak bicara tentang mukjizat Ismail, mungkin Anda sudah tahu itu.
Mukjizat Ismail itu pasti hentakkan kaki keluar air. Disebut oleh malaikat apa? Zam-zam, zam-zam, zam-zam. Berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Akhirnya dia menjadi sumber air kehidupan bagi orang-orang yang lewat di sana yang memerlukan banyu. Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Nama kamu begitu identik dengan orang-orang Islam. Dan kamu mantan kiai masuk Islam disebut murtadin. Mohon maaf ini, saya fokusnya kepada Saifuddin, saya tidak fokus kepada agama Kristen, tidak. Saya tidak marah dengan agama, mau Katolik, mau Kristen, mau Advent, yang beda-beda bahasanya, beda-beda pengertiannya, tidak. Silahkan. Kita hidup bernegara, berbangsa, bersuku, berbeda bahasa, berbeda agama. Tapi ikatlah satu tauhid dalam satu persatuan. Insya Allah dengan ikatan tauhid yang sama, dunia bisa jadi aman, dunia bisa jadi damai, bala bisa menjadi hilang. Saya lanjut nih Ibrahim, itu jawaban saya tentang pertanyaan kamu tentang kenapa kok yang namanya Muhammad bin Abdullah jadi nabi dan seorang rasul kok ada di Arab. Memang ini keturunan Ibrahim. Hijrah ke Mekah, dia bikin Ka'bah bersama bapaknya Ibrahim dan Ismail. Ismail anaknya, bapaknya Ibrahim, ibunya Hajar. Setelah itu terbangunlah Ka'bah. Ibrahim, untung Anda ini tidak gila. Cuma orang seperti Anda ini orang yang sakit jiwa. Tapi cara mencari obat Anda salah di dalam memahami. Yang saya mau tegaskan kepada Anda, antum kan berkata begini, buktikan di Al-Quran itu tidak ada yang namanya Muhammad bin Abdullah didampingi oleh Nabi. Ini kedua, jawaban yang kedua. Jawaban pertama sudah saya jawab, bahwa Muhammad bin Abdullah ini berdarahkan Nabi Ibrahim. Kamu beriman kepada Ibrahim, Muhammad ini darah Ibrahim, menjadi seorang nabi dan rasul dan penutup di antara nabi-nabinya. Jawaban yang ketiga, tidak ada nabi sebelum Muhammad, tidak ada nabi. Di Mekah itu tidak ada nabi. Di gurun pasir itu tidak ada nabi. Tidak ada. Tapi setelah lahir Muhammad ini darahnya bersumber dari darahnya Ismail. Ismail anaknya Ibnu Hajar. Hajar istrinya Ibrahim. Hingga terjadilah kejahiliahan seluruh manusia di dunia pada masa itu. Berbagai macam versi di dalam memahami aturan hidup. Maka diturunkanlah Nabi Muhammad ini sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Tahu rahmatan lil alamin? Coba contoh pendeta Yahya Walone, mantan pendeta masuk Islam, cerdas berpikirnya. Gelar doktor Anda ini tidak punya gelar apa-apa, cuma pendeta. Lawan Anda tidak cocok. Tandingan Anda tidak pas. Karena pola pikir Anda, ya, yang kamu pikirkan itu Nabi Muhammad ini masuk Islam itu menyuruh orang kafir masuk Islam, menyuruh orang murtad kamu ini supaya kembali jadi orang Islam. Kenapa? Nabi tidak pernah membunuh. Kamu pernah katakan Muhammad membunuh? Ini supaya bangkit lagi nih emosi kamu, supaya tidak setenang seperti saya orang Islam dalam menyampaikan jawaban apa yang Anda tanyakan. Dan Anda kalau saya jawab 2 atau 3 pertanyaan yang Anda tanyakan kepada umat Islam, Anda akan masuk Islam.
Saya jawab jawaban pertama, kamu tidak tahu. Muhammadnya asal usulnya orang Arab apa orang Palestina darahnya? Sudah saya jawab bahwa Muhammad bin Abdullah jadi nabi lahir di Mekah 12 Rabiul Awal pada malam Senin. Itu terjadi berbagai mukjizat. Begitu lahirnya saja sudah tanda-tanda mukjizat Muhammad bin Abdullah ada di dalam Al-Quran. Saya baca, Anda pasti apa kalau jadi orang Islam? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil taramihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu jawabannya. Al-Quran punya jawaban bahwa Muhammad bin Abdullah punya mukjizat. Dan begitu dia lahir, tentara Abraha datang mau menghancurkan Ka'bah yang nantinya dimuliakan Allah setelah dia lahir, Muhammad bin Abdullah lahir, dan dia meneruskan ajaran tauhidnya Ibrahim, meneruskan tauhidnya Ismail. Apa yang terjadi mukjizatnya? Yang menyaksikan adalah Abdul Muthalib, kakeknya sendiri yang melihat. Begitu lahir Rasulullah SAW. Ini tentara Abraha, pasti kamu hafal itu mau menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah mengutus wa arsala alaihim tayran ababil. Maka dia mengutus burung kecil, sekecil burung pipit di wilayah Indonesia. Kecil. Berapa juta yang datang melindungi Ka'bah. Dijatuhkan kerikil dari api. Mampus tuh semua yang tentara Abraha ini. Bahkan rajanya pun mati. Ini Quran yang punya cerita. Ini mukjizat seorang Nabi Muhammad. Dan ini tidak pernah terjadi di zaman Isa. Tidak pernah terjadi di zaman cara beribadahnya jadi tidak beraturan pada masa itu. Apakah Isa sholat? Apakah Isa puasa? Muhammad sholat, dia juga puasa. Jawaban pertama sudah saya jawab bahwa asal usul kenapa ada nabi lahir di Arab, karena memang Allah menurunkan nabi yang terakhir. Kalau sudah Allah menurunkan nabi yang terakhir Muhammad bin Abdullah sebagai pembawa rahmatan sealam dunia ini, seluruh dunia, tidak seperti Injil diturunkan Allah kepada Isa, itu tertentu kepada bangsa Israel. Ibrahim, perlu Anda sadari kalau Anda mau debat, saya juga pengen debat dengan Anda dan balas bahasa saya. Satu sudah saya jawab, apakah ada di Al-Quran itu seorang nabi dari Arab? Ada. Saifuddin Ibrahim, pendeta goblok. Kamu kalau mau jadi pendeta yang pintar, bukan seperti kamu yang pada akhirnya menimbulkan gejolak. Kamu jelekkan Quran, kamu jelekkan, hilangkan mukjizatnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kamu hilangkan, kamu katakan di Al-Quran tidak ada tanda-tanda bahwa seorang Nabi Muhammad itu tidak ada mukjizat. Itu tadi sudah ada di surah Al-Fil. Banyak lagi mukjizat-mukjizat yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Tentang kerasulannya saja sudah dikabarkan. Allah yang mengabarkan kepada Isa, Allah yang mengkabarkan juga kepada Musa, Allah juga mengkabarkan juga kepada Ibrahim. Cuma kamu berpikir begini, kamu menguatkan
Yesus punya pendamping. Pendamping inilah yang kamu anggap menguatkan bahwa keyakinan kamu itu seolah-olah udah benar. Ya. Nah, Syefuddin, kalau Anda itu kalau ngomong pakai dasi kupu-kupu, pakai dasi bejas, wah gini. Seolah-olah Anda orang yang paling benar di agama Kristen, seolah-olah orang-orang Kristen itu tidak sama sekali berharga di mata kamu. Kalau orang Islam masih menghargai, kenapa satu Tuhan? Beda dengan tauhid trinitas, beda. Tuhannya sama satu. Ini Kristen yang dianjurkan. Ini cerita hijrahnya Rasulullah SAW tentang meletakkan sahabat-sahabatnya untuk mendatangi seorang raja yang percaya bahwa Tuhan itu satu, dan dia percaya bahwa yang namanya Isa itu adalah seorang nabi. Nah, ini yang perlu kamu ketahui. Bahkan Rasulullah nitip sama raja yang beragama Kristen, diterima. Walau diprotes oleh orang-orang jahiliyah pada masa itu mendahului kepada raja di Majusi sana di Afrika, bahwa dia mengatakan Tuhan itu tiga. Muhammad mengatakan Tuhan itu ada tiga. Tidak, Tuhan itu hanya satu. Akhirnya terjadilah perdebatan antara orang jahiliyah yang beragama bertuhankan patung ini tadi yang datang dari Arab, memblokir supaya sahabat Nabi ini dibunuh. Tetapi Raja Habsyi beriman, percaya kepada Isa dengan sesungguhnya, percaya kepada Allah itu Tuhan yang satu. Akhirnya saya pilih umat Islam yang hijrah ke tempat negeri saya. Silakan Anda hidup di Afrika. Saya rajanya, sedangkan yang kamu yang datang ini, satu gunung emas kamu kasihkan kepada saya karena seorang raja Kristen. Rajanya orang ini beragama Kristen. Dia tidak akan pilih emas satu gunung, tapi dia pilih ajaran kasih sayang yang diterapkan Isa. Rangkullah umat Islam pada saat itu. Dan dia tidak pernah memaksa. Dan dia juga tidak pernah menyuruh, kamu semua sahabat-sahabat Muhammad bin Abdullah jangan tinggal di negara saya ya. Tidak ada. Seorang pendeta yang mantap sekali. Makanya saya banyak punya teman-teman orang Kristen, tapi berhubung Anda ini murtadin, cara berbicara Anda ini agak arogan. Saya juga bisa nantang kamu kalau mau berdebat, mau debat apa. Satu sudah saya jawab tentang kenapa Allah menurunkan Nabi di Mekah. Karena Mekah itu akan menjadi pusat ekonomi dunia. Dan paling terbesar penghasilannya adalah minyak. Selain itu, ibadah haji. Ibrahim Saifuddin Ibrahim maknanya pedang. Saif pedang. Din agama. Ibrahim pedang, agama. Ibrahim Anda salah gunakan. Kamu tebaskan ke sini, kamu tebaskan ke sini. Kamu bikin umat kacau. Kita sudah rukun damai Islam dengan Kristen, Islam rukun damai dengan Hindu, Islam rukun damai dengan Buddha. Islam menghargai toleransi yang sangat besar. Kita tidak takut sama orang-orang murtad ini.
Mau ketemu di mana kamu? Kalau saya umat Islam masih mendingan menghargai ini bikinan orang siapa ini ya. Yang ngisak-ngisak ini dulu siapa? Kalau kamu merokok, tambah tidak merokok. Ikut ya saya merokok. Saya bahas Anda dengan kitab Injil Anda tersendiri. Saya tidak bacakan Quran lagi. Karena Anda mengatakan tadi bahwa Muhammad ini tidak ada nubuah kenabian. Tidak ada pendamping bahwa menyatakan dia seorang nabi. Atau seperti Ibrahim, seperti Musa dengan Harun, ada pendamping. Di zaman dulu itu sudah diukur. Musa pun sudah mengukur umat Nabi Muhammad ini. Muhammad, kata Musa, umur kamu ini muda-muda meninggal. 63, 100 sekian, mati. Ini saya Musa disuruh sholat 2 rakaat aja nggak sanggup umat saya. Badannya besar-besar, kuat-kuat. Ini kayak saya nih Musa, orang Bani Israel, orang yang kuat, tidak sanggup Den, karena sanggup Den melawan apa? Keyakinan Muhammad bin Abdullah tetap menyuruh umatnya sholat 5 waktu dalam sehari semalam, mendekatkan diri ta'aruf qarib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya kalau ditanya Anda, apakah Haji Eseh, kamu percaya dengan Injil? Saya 100% percaya kepada Injil. Hei Haji Eseh, kamu percaya kepada Taurat? Saya percaya kepada Taurat. Hei Haji Eseh, apakah kamu percaya kepada Zabur? Saya percaya kepada Zabur. Tapi yang asli, konteksnya autentik. Kalau orang Arab, Nabi Muhammad menyampaikan dengan bahasa Arab. Saya di sini menganut agama Islam di Indonesia, menggunakan cara ibadah saya dengan bahasa Arab. Tapi tidak dilarang kalau saya berdoa dengan bahasa Arab kek, mau bahasa Indonesia kek, mau bahasa Inggris kek, mau bahasa Jerman kek, mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, mau bahasa Jakarta, tidak masalah. Ibrahim, Saifuddin, Anda ini oknum di dalam tubuh orang Kristen. Kalau seorang Kristen ini hati-hati nih sama orang ini. Sangat membahayakan. Ini kiai punya santri, anaknya ulama-ulama, sudah dinasihati oleh anak. Kok tidak paham? Kok Anda tidak mengerti? Oke, Anda punya hak asasi di dalam hal memilih. Tapi jangan sampai Anda mencari domba-domba yang sesat. Kami bukan domba-domba yang sesat. Cari orang yang tidak beragama, suruh masuk Kristen. Itu yang bagus. Jangan mengkristenkan agama Islam. Orang yang sudah punya agama, Anda kristenkan seolah-olah kamu ini orang yang suci. Padahal busuk hati kamu itu. Saifuddin, jawaban pertanyaan Anda pertama sudah saya jawab. Bahwa kenapa jadi ada nabi di Arab? Karena Anda tidak baca sejarah. Tadi sudah saya bacakan sejarahnya, bahwa itu turunan Muhammad bin Abdullah ini turunan dari Ibrahim dan Ismail. Makanya setelah Ibrahim balik ke Palestina, dia istrinya yang bernama Hajar itu mau punya anak, namanya Ishak. Punya pendamping Ibrahim. Tapi Muhammad tidak bisa disamakan, ada pendamping di masanya. Ada nabi lain ikut campur dalam hal kenabian Muhammad bin Abdullah. Tidak ada nabi lain yang hidup semasa Muhammad bin Abdullah selain Muhammad bin Abdullah yang lahir pada abad itu.
dia tidak punya pendamping. Tetapi Muhammad punya pendamping yang lebih dahsyat daripada nabi-nabi. Bahkan pendampingnya inilah yang tahu yang namanya Adam, tahu namanya Idris, Abraham, Musa, tahu namanya David, tahu namanya Maria. Mau tahu? Pendampingnya ini tahu. Dia turun di zaman Musa. Bergelar apa namanya? Namus. Namus dalam bahasa Arab berarti Jibril. Orang Inggris nyebutnya Gabriel. Ini kalau kamu tahu sejarah. Kenapa Muhammad tidak punya pendamping begitu lahir? Pendamping kakeknya. Kakeknya ini agamanya Hanif. Dia bertuhan satu. Dia tidak menyembah patung dan berhala. Abdullah juga bapaknya tidak pernah menyembah patung dan berhala. Kamu jangan coba-coba mengarang sendiri. Mikir-mikir sendiri baru kamu ucapkan. Sementara hati dan pikiran kamu masih dalam keadaan bergejolak. Hati kamu dalam keadaan kacau. Karena antum keras ngomong, saya juga keras. Sekarang saya jawab. Kenapa Muhammad tidak punya pendamping Nabi? Tapi dia didampingi oleh kakeknya yang beragama Hanif. Hanifah muslimah wa ma ana minal. Nah, ini pendampingnya kakeknya. Yang mengatakan Tuhan satu itu kakeknya. Inilah pendamping. Berhubung Muhammad SAW umur 40, dia didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada semua manusia bertuhan satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu cuma satu. Katakan hai Muhammad, Allah itu satu. Dari mulut siapa? Berawal dari Tuhan ini menyatakan Tuhan ini satu. Mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Ibrahim, sampai Ismail, sampai Muhammad bin Abdullah, tetap mengatakan Tuhan itu satu. Jangankan ajaran kasih sayang Indonesia ini semesta sekalian alam disuruh menjadi rahmat. Muhammad bin Abdullah diturunkan ke permukaan bumi semata-mata untuk rahmatan lil alamin, menciptakan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan. Mana yang harus dilawan, mana yang harus tidak. Mana yang harus dimusnahkan, mana yang harus dipertahankan. Mana keyakinan yang sudah rusak, ini dibereskan. Bisa dengan cara berperang, tapi Rasulullah tidak pernah membunuh. Anda mengatakan dulu pernah saya nonton Facebook Anda, di YouTube Anda, bahwa Anda mengatakan bahwa seorang Nabi kok membunuh. Tidak, Ibrahim. Saifuddin. Kalau saya ngomong nama Saifuddin, seolah-olah saya ini memang berbicara kepada saudara saya yang sudah yang beda keyakinan. Satu, kamu kan bertanya tadi nasab. Kamu tidak tanyakan nasab. Ini Muhammad ini tidak ada pendamping. Ibrahim, Saifuddin, Muhammad bin Abdullah dia punya pendamping. Pendampingnya malaikat Jibril langsung. Tidak ada nabi-nabi terdahulu itu lama berteman dengan yang namanya Jibril. Muhammad bin Abdullah sejak hidup dibimbing oleh yang namanya Jibril sampai beliau meninggal dibimbing oleh Jibril. Sampai Rasulullah Muhammad bin Abdullah wafat, dia dibimbing oleh Jibril. Dia tahu Taurat dari Jibril, dia tahu Injil dari Jibril. Dia tahu Zabur dari Jibril. Bukan dari nabi-nabi yang lain. Jibril lah yang mengatakan, Muhammad berimanlah kepada Ibrahim. Muhammad berimanlah kepada kitab-kitab.
Kitabnya siapa? Kitabnya Injil. Kitabnya siapa lagi? Taurat. Apa lagi? Zabur. Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Berimanlah kamu. Muhammad beriman. Nabi Muhammad beriman sehingga beliau melanjutkan ajaran tauhid. Walau kita berbeda cara beribadahnya. Anda di gereja, Anda bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di langgar, bisa di ladang, di kebun. Itu pun kami kalau ngosot itu, tubuh kami harus bersih. Dan kamu sudah tahu itu. Karena Anda kan seorang kiai. Sedangkan saya kan bukan seorang kiai. Saya cuma sekedar umat Islam yang mengerti tentang Quran dan membaca sejarah. Dan saya juga berteman kepada para pendeta-pendeta, bukan untuk mencari menang dan kalah, tetapi kita bisa bersatu dalam perbedaan. Kalau kamu ini bisa jadi provokator, kamu bikin marah umat Islam kalau begitu. Cara ngomong kamu aja tidak punya peradaban. Apakah di kerajaan itu tidak mengajarkan adab dan akhlak? Karena kamu tidak belajar moral dan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'istu bi'utami makarimal akhlak. Itu hadisnya. Sedangkan Qur'annya mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini Allah mengatakan di dalam Quran, sungguh pada diri Rasulullah itu adalah mempunyai, mengajarkan, mencontohkan perilaku berbangsa, berperilaku menghormati peradaban, menghormati semua agama. Beliau menghargai toleransi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini supaya bisa dicontoh buat seluruh dunia, bukan hanya kepada Bani Israel. Seperti Musa diutus ke Israel, Bani Israel sampai kepada Injil. Pergantian antara waktu Zabur, Taurat, dan Injil. Kalau mukjizat Nabi banyak, 10 jarinya dikala tentaranya mau perang untuk meluruskan keyakinan orang-orang kafir pada masa itu. Kehausan, turunlah di 10 jari tangannya air memancar, dan tentaranya minum banyak air yang keluar dari semua jari-jarinya. Syaifuddin, Anda itu lebih baik tuh ganti nama ya. Kamu mencuri nama orang Islam. Kalau kamu percaya kepada Ibrahim, seharusnya kamu percaya kepada Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana kami orang Muslim percaya kepada yang namanya Isa Al-Masih atau Yesus. Saya percaya kepada Isa, saya percaya juga kepada Injil, saya percaya kepada kitab. Saya juga percaya juga kepada pemegang kitab pertama, penerima kitab Injil. Saya beriman. Kamu katakan Muhammad tidak punya mukjizat. Kalau kamu mau tahu, semua kitab-kitab itu tergabung di dalam Al-Quran. Makanya bagi umat Islam di akhir zaman ini, pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kamu juga harus tahu, Al-Quran digunakan dengan bahasa Arab, Nabi Muhammad menyampaikan dengan bahasa Arab. Setiap apa yang beliau katakan kepada orang-orang Arab, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya kepada kitab, kepada Taurat, kepada Injil, sembahlah Allah, Tuhan yang satu. Di Quran sudah dikatakan qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, Tuhan itu satu. Itu salah satu mukjizat karena Rasulullah bisa menerima apa yang dikatakan Allah kepada Jibril. Jibril langsung mendampingi Nabi Muhammad. Kalau dulu-dulu Nabi Harun juga didampingi Jibril.
Apa agama mereka? Hanif Ibrahim itu juga didampingi Jibril. Kalau Nabi dengan Nabi sebagai pendamping untuk memperkokoh Nabi yang ini seolah-olah Nabi yang ini palsu. Makanya di akhir zaman Nabi Muhammad ini adalah seorang Nabi khatamal anbiya, khatamal rasul, penutup para nabi, penutup para rasul, Muhammad bin Abdullah. Tidak ada nabi selain Muhammad bin Abdullah sampai kiamat. Itulah pola pikir Anda yang salah. Sudah saya jawab semuanya apa yang Anda tanyakan. Kamu mau masuk Islam? Saya jelaskan, Muhammad tidak pernah didampingi nabi-nabi terdahulu. Tapi di dalam suatu riwayat katakan berbagai macam orang-orang menyampaikan versi tentang kenabiannya. Sejak zaman dulu, sejak zaman Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, bahwa penutup Nabi pada akhir zaman itu Ahmad atau Muhammad. Ahmad gelarnya di langit, Muhammad gelar dia di bumi. Apa makna Ahmad? Orang yang terpuji di langit. Apa makna Muhammad? Orang yang terpuji di bumi. Kenapa dia terpuji? Karena dia punya akhlakul karimah yang baik. Ini Syekhuddin. Jadi 3 pertanyaan Anda sudah saya jawab. Anda katakan di Arab tidak ada nabi, tidak ada seorang pun yang turun nabi. Memang dia turun di Arab karena dia sebagai penutup para nabi. Kamu katakan Muhammad tidak punya pendamping. Pendampingnya adalah Jibril langsung. Dan segala sesuatu ayat yang turun di dalam Al-Quran itu, bahasa Isa kek, bahasa Musa kek, bahasa Ibrahim kek, semuanya itu dipahami oleh Nabi Muhammad. Karena ini yang namanya Jibril tahu bahasa-bahasa para nabi-nabi terdahulu. Sehingga saya percaya, oh ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani. Di Islam juga diajarkan dan percaya kepada bahasa mereka. Tapi apakah Anda hafal bahasa Injil yang asli? Jangan Yohanes, Yosef, Abraham, Yesus, Isa jadi Yesus. Siapa kasih gelar Yesus ini? Yang kasih gelar Yesus itu ada tidak di dalam kitab kamu? Tertulis kada? Tertulis tidak? Injil menceritakan tentang Isa. Isa alias Yesus. Ya. Yesus adalah Ruh Kudus. Ruh Kudus ini sudah bahasa Arab, bukan bahasa Injil. Sedangkan menyambat ilah, Yudas Iskariot yang disalib, dia masih mengakui kenabian Isa. Apa? Dia memanggil Tuhannya Isa. Eli, Eli, lama sabaktani. Wahai Tuhanku, Tuhannya Isa, kenapa kau tinggalkan aku? Karena memang Yudas Iskariot ini adalah Dajjal pada zaman Injil, pada zaman Yesus, pada zaman Isa Al-Masih. Dajjalnya pada masa itu adalah Yudas Iskariot. Matikah Yudas? Tidak. Sampai sekarang dia masih hidup. Itulah yang diyakini oleh antum. Dia terus berkekalan hidup sampai hari kiamat, nanti baru dia mampus. Bahkan Al-Quran sudah mengatakan sebelum kiamat pun sudah hancur. Kenapa? Isa akan turun. Isa diangkat ke langit, bukan disalib. Wala qataluhu wala salabuhu. Dia tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Lalu yang disalib itu siapa? Itu Dajjal. Zaman Isa, zaman Yesus.
yang menyerupai mukanya Isa. Isa diangkat ke langit. Si pengkhianat seperti kamu, si pengkhianat Yudas ini pengkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan membolak-balik berbagai macam kerusakan-kerusakan pada masa itu. Oke Bung, kita hidup di Indonesia, kita saling menghormati kepercayaan semua kita umat yang ada di Indonesia ini. Walau kita berbeda suku, berbeda bangsa, berseberangan, tapi Tuhan kita satu. Mari kau ciptakan dan gunakanlah bahasa yang tidak sifatnya itu mempecah belah umat, khususnya umat Islam. Hargai yang mayoritas, mayoritas menghargai yang minoritas. Jangan seperti di negara-negara lain, kalau Islamnya minoritas, obok-obok, tidak dibantu. Ini kalau Islam itu sudah minoritas, wah dejar dijelekin, dikit-dikit bakar, dikit-dikit bakar. Tidak, saya mencintai nama kitab Injil, saya beriman kepada Injil. Saya beriman juga kepada Isa Al-Masih. Saya beriman, pribadi saya beriman kepada kitab yang dipegang Isa. Saya beriman kepada Isa. Saya beriman kepada Ibrahim. Saya beriman kepada Musa. Sebagaimana Rasulullah disuruh beriman oleh Allah lewat malaikat Jibril sebagai pendamping beliau. Bukan berarti beliau tidak punya pendamping. Anda mengatakan semua nabi-nabi itu punya pendamping oleh nabi yang lain. Apakah itu bisa dikatakan istimewa? Yang lebih istimewa dan lebih akurat itu adalah Jibril langsung berteman dengan Nabi Muhammad SAW. Bertemannya sama dari hidup Rasulullah sampai beliau wafat. Sudah dua saya jawab. Sekarang tentang nubuah, tentang kenabian, pernyataan bahwa dia seorang nabi, itu tertulis di bagian perut beliau. Tulisannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nubuah ini menyatakan bahwa Muhammad bin Abdullah mengajarkan kepada seluruh alam semesta, manusia yang diberi kemuliaan karena mempunyai akal, disuruh untuk dituntun dengan ajaran yang termaktub pada nubuah Nabi Muhammad SAW. Sejak dia lahir, nubuah itu sudah ada. Nubuah kenabian sudah ada. Bahkan beliau lahir dalam keadaan disunat. Seperti kamu kan disunat. Nah, tanya teman-teman kamu disunat apa tidak? Ajaran siapa itu? Yang namanya Ibrahim, yang namanya Yesus ini disunat, dia bersunat. Memang di Islam itu sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, di agama Kristen dikatakan udah Nabi Muhammad SAW. Musa juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memberitahu? Jibril. Bahkan umat Muhammad pun akan terpecah belah. Umat Isa terpecah belah. Umat Musa terpecah belah. Terbagi-bagi. Umat Isa itu, umat Musa terpecah menjadi 73 golongan. Umatnya Isa terpecah lagi pahamnya. Makanya ada gereja Advent,
ada yang namanya Katolik, ada Protestan, bahkan ada yang istilahnya Ortodok. Tidak bedanya juga dengan Islam. Ada perbedaan, tetapi dalam hal beribadah 5 waktu sama, arah kiblat kami sama, bahasa kami sama, sedunia. Kalau sholat Al-Fatihah yang dibaca, seluruh dunia diwajibkan baca Fatihah. Seluruh dunia baca Fatihah. Kalau di Inggris, Anda berangkat ke Inggris karena kamu mengaku tidak mengerti bahasa Inggris, datang aja ke Amerika, ke Inggris, kamu baca tuh Bible yang bahasa Inggris, kamu bisa mengerti atau tidak. Inilah Islam, membawa rahmatan lil alamin. Bahasanya autentik sejak dulu sampai sekarang, tidak dirubah-rubah. Saya hanya mengingatkan kepada saudara Syarifuddin yang jelek-jelekin tentang Islam. Jangan kamu jadi provokator negara ini. Ini negara Pancasila. Siapa yang tinggal di Indonesia, ditegakkanlah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia punya hak asasi. Monggo antum masuk di sana, anak tidak melarang. Semua orang Islam juga tidak melarang. Yang melarang itu kan darah daging kamu sendiri. Yang menyuruh balik juga kiai kamu sendiri, guru kamu sendiri. Kamu mungkin punya misi tertentu di dalam agama Kristen. Beragama Kristen pun Anda belum tentu benar melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus. Yang namanya ajaran kasih sayang, ya Allah ya Karim, ajaran kasih sayang itu rahmatan lil alamin, itu saya pun kurang apa? Kiranya cukup sampai di sini Pak Saifuddin ya. Saya pun Ibrahim yang murtadin. Anda sering berdebat dengan kiai mantan mantan ustadz atau mantan kiai masuk Kristen berhadapan dengan orang Kristen yang masuk Islam. Anda juga udah oleng. Oke lah. Sekarang saya hanya menjawab pertanyaan Anda yang 3 tadi. 1, kamu katakan Al-Quran tidak pernah mengatakan Muhammad itu, tanda-tanda Muhammad itu mempunyai mukjizat. Mukjizatnya terjadi di dalam Al-Quran itu terlalu banyak yang diceritakan. Siapa tahu tentang langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan dalam ilmu alam kita juga belajar. Memang langit itu ada 7, bumi juga ada 7. Semua orang sepakat. Mau yang beragama maupun yang beragama, semua sepakat. Langit itu 7. Siapa ngasih tahu Muhammad? Jibril, pendampingnya. Jangan Anda katakan Muhammad ngawur. Kalau sendiri menyampaikan risalah itu ngawur kalau tidak ada pendamping. Makanya kamu ini ngawur sebenarnya. Kenapa kamu tidak memikirkan tentang hakikat? Jibril selalu mendampingi Muhammad bin Abdullah. Kadang-kala wahyu itu di hadis Sahih Bukhari dikatakan Rasulullah itu kalau didatangi malaikat Jibril, terkadang wahyu yang datang dari Allah itu kadang-kadang bunyi lonceng gereja itu terbunyi begitu kuat sekali. Hampir pingsan kata Rasulullah SAW. Saya dengar itu lonceng gereja yang bunyi. Oh ternyata setelah saya pahami, ternyata bunyi lonceng itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dengan isyarat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan kata-kata lonceng memanggil orang-orang beragama Kristen, memanggil, menyaru untuk ke gereja dengan lonceng. Muhammad SAW masih toleransi, percaya.
bahwa lonceng itu bunyi yang dibunyikan Allah melewati Jibril. Terkadang Rasulullah didatangi 2 orang, beliau tidak mengerti bahasanya, tapi begitu orang itu pulang, beliau paham, beliau mengerti. Nah, inilah keistimewaan Muhammad bin Abdullah. Dia tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kalau dia bisa baca, kemungkinan besar ini olahan Muhammad. Kalau dia bisa membaca, kalau dia bisa menulis, oh ini Quran karangan Muhammad. Tidak ada karangan seindah karangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata-kata indah di Injil selain daripada kata Jibril. Tidak ada kata-kata yang paling indah di Zabur selain kata Jibril. Karena Jibril menyampaikan sumbernya langsung dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa boleh kita berbeda keyakinan. Oke, deal. Clear? Karena malam ini saya lihat Anda tadi ngomong sudah, maka saya langsung komentar. Entah tanggal berapa, tahun berapa Anda ngomong begini, saya tidak tahu. Cuma yang jelas malam ini saya menjawab pertanyaan yang Anda tanyakan. Anda bisa kembali ke agama Islam kalau ada orang yang mampu menjawab yang 3 ini. Sekarang sudah saya jawab. Tentang nubuahnya saya jawab. Tentang sejarah kenapa Muhammad bin Abdullah itu ada jadi nabi di Mekah. Memang dia keturunan seorang nabi, darahnya mengalir keturunan dari seorang nabi, darahnya titisannya dari Ismail ke Ibrahim, terus sangatnya sampai kepada sis sampai kepada Ibrahim, sis sampai kepada Adam alaihissalam. Mohon maaf, salah ngomong. Nah, itulah kehilapan. Setiap manusia kita mengakui kelemahan kita. Tapi kelemahan itu bisa ditutup dengan kebaikan, berarti itu tanda rahmatan lil alamin, hudan, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira saya tidak menjelekkan agama siapapun. Cuma di sini saya hanya menjawab komentarnya si Ibrahim yang mengatakan bahwa Muhammad tidak punya nabi, tidak sejaman dengan nabi, satu, tidak punya pendamping. Ya, nabi-nabi dulu punya pendamping, ada Ibrahim berkawan dengan Harun atau Musa berkawan dengan Harun. Nah, nabi dengan nabi jadi pendamping ini wajar, tukar pendapat tentang daerah masing-masing. Tapi kalau Muhammad bicara tentang alam semesta, rahmatan lil alamin, pendampingnya cukup Jibril alaihissalam, tidak boleh campur tangan manusia dalam hal menyampaikan wahyu. Maka tertulislah oleh para sahabat di batu, menulis bahasa apa yang diucapkan Nabi itu. Hingga apa yang dikatakan Nabi itu, penjelasan beliau tentang wahyu, beliau yang menyampaikan, Nabi Muhammad menyampaikan kepada semua manusia, berarti itu adalah hadis. Makanya pegangan umat Islam, Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kiranya terima kasih saya harapkan kepada semua umat Islam bisa dimengerti, dan saya harapkan juga kepada semua agama yang ada di Indonesia, marilah kita bersatu. Walau kita berbeda bahasa, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda peradaban, tapi kita tetap satu. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu berketuhanan yang Maha Esa. Jaga ini. Jaga ini. Tidak saya sampaikan lagi yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Satu, mari kita bersatu dalam satu wadah yang satu. Qul huwallahu ahad. Satu. Yang kedua, Pancasila kita hargai, kita jaga. Jangan sampai diobok-obok, berubah-ubah oleh orang-orang komunis. Lihatlah orang komunis sekarang sudah mulai merajalela di seluruh dunia. Ekonomi hampir dijajah oleh mereka.
Ini orang-orang Cina. Sehingga terjadilah wabah corona tidak hanya pada umat Islam, bahkan terhadap orang-orang agama-agama lain pun merasakan bahaya corona ini. Saya akhiri, mohon maaf kepada Pak Syarifudin, saya hanya menyampaikan apa yang Anda tanyakan, cuma itu. Saya dengan Anda tidak perlu bermusuhan. Kita berdampingan, kita sama-sama mengkritik, kita sama-sama mencari solusi. Bagaimana Anda orang Kristen, saya orang yang beragama Islam, silahkan urusan Anda. Jangan Anda bawa-bawa tentang Islam. Dan orang Islam juga yang masuk Kristen, jangan bawa-bawa juga atas nama Kristen. Karena itu tidak mendidik bangsa kita. Ya, cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sejahtera. Terima kasih.